Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini M. Bagus Aji Pratama akan menjelaskan tentang analisis portofolio, analisis fundamental maupun teknikal PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Yang pertama, profil dari PT Sidomuncul. PT Sidomuncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industri yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1951, kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sidomuncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sidomuncul menjadi terkenal. Nah, pada tanggal 11 November tahun 2000, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia mengesahkan pabrik Sidomuncul yang pada saat itu menerima 2 sertifikat sekaligus, yaitu sebagai perusahaan yang mampu meracik obat-obatan tradisional dan juga sebagai perusahaan yang memiliki cara meracik obat yang baik. PT Sidomuncul bertekad untuk menjadi industri jamu yang memberikan keuntungan kepada masyarakat, sehingga mereka menjalankan misinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam ramuan tradisional tersebut, yang mendorong pemerintah atau instansi resmi untuk melibatkan lebih banyak pada pengembangan pemulihan tradisional. Yang selanjutnya yaitu analisis fundamental. Yang pertama dari segi analisis ekonomi. Kinerja ekonomi global triwulan 3 tahun 2020 terindikasi mengalami perbaikan dan telah melampaui titik rendah yang terjadi pada triwulan 2 tahun 2020. Kinerja positif tersebut ditopang oleh stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang ultra akomodatif disertai pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat yang terus berlanjut. Di sisi lain, di perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Namun PDB Indonesia pada tahun 2020 turun menjadi 2,07% dari tahun 2019. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 terhadap triwulan keempat 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,19%. Tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia berangsur-angsur menurun. Pada Februari tahun 2021 tercatat 0,11% menurun dari inflasi bulan Januari pada tahun 2021 sebesar 0,14%. Yang selanjutnya yaitu BI 7D Reverse Repo Rate. Hal ini sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang. Sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Pada tahun 2021 dipertahankan sebesar 3,50% suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Hal tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perkiraan inflasi yang kemungkinan tetap rendah. Yang selanjutnya yaitu analisis industri. Dari suku bunga dasar kredit, Bank Sentral Jepang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada level minus 0,1% dan tidak terburu-buru dalam normalisasi kebijakan moneternya. Selain itu, pemulihan ekonomi Tiongkok yang terpantau cukup menggembirakan di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 6,9%. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk atau SIDO membukukan laba bersih pada kuartal pertama 2020 sebesar 231,5 miliar, naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 208,9 miliar. Dengan demikian, laba bersih per saham setara dengan 15,44 per lembar saham. Yang selanjutnya yaitu analisis saham.
Emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul TBK memiliki prospek baik di tengah pandemi COVID-19. Untuk pendapatan tahun 2021 dan 2022, produk-produk baru yang akan diluncurkan pada 2021 pemulihan destinasi ekspor seperti kepada negara Filipina, Nigeria, dan Malaysia akan turut menopang kinerjanya pada tahun 2021. Sido mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun penuh 2021 sampai 2022 dengan rata-rata pertumbuhan EPS sebesar 13,9%. Pertumbuhan laba bersih pada tahun penuh 2020 yang tumbuh 2 digit menurutnya menjadi sinyal positif kinerja perseroan ke depannya. Pada laporan keuangan perusahaan Sido menunjukkan EV per EBITDA atau rasio dalam mengetahui valuasi dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan menunjukkan angka 18,33 kali. Analisis laporan keuangan dari Sido seperti gambar di bawah. Rasio lancar berdasarkan perhitungan rasio lancar Sido pada tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan hasil rata-rata di atas 1. Hasil ini menunjukkan bahwa aset lancar Sido mampu melunasi hutang jangka pendek dengan baik. DER, rasio DER digunakan untuk melihat kemampuan emiten dalam mengelola hutang dengan modal yang dimiliki. Berdasarkan informasi yang dikutip dari tradingview.com, maka semakin tinggi pula profit yang dapat diperoleh. PER atau Price to Earning Ratio. PER digunakan untuk menilai perusahaan dengan membandingkan laba per saham dengan harga sahamnya. Jika dilihat pada data PER Sido selama 4 tahun, menunjukkan adanya kenaikan tiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu Price to Book Value atau PBV. Digunakan untuk membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Jika dilihat dari rata-rata PBV saham Sido selama 5 tahun sejumlah 4,66 terlihat dari tahun 2020 mengindikasi bahwa saham Sido sedang overvalue. Yang selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA. ROA digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan aset menjadi profit. Jika dibandingkan dari rata-rata 5 tahun, memang ROA saham Sido cenderung naik dari tahun ke tahun, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu Return on Equity (ROE). ROE digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas menjadi profit. Jika dilihat dari pergerakan ROE saham Sido selama 5 tahun, menunjukkan bahwa saham Sido terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Net profit Sido mulai tahun 2014 sampai 2020 terus mengalami kenaikan karena adanya pandemi COVID-19. Sido sebagai produsen herbal dan farmasi akan dapat bertahan dalam kondisi ini karena kebutuhan akan obat-obatan termasuk obat tradisional akan meningkat. Yang menarik adalah mereka bisa memperbaiki gross profit margin secara konsisten sehingga laju pertumbuhan gross profit bisa mencapai 17,4%. Beban bunga Sido kecil sekali sehingga times interest earning ratio atau TER sangat tinggi, dan itu merupakan hal yang bagus. Selama 5 tahun terakhir, dividend payout ratio DPR selalu lebih tinggi daripada 75%. Valuasi pada tahun 2020, price earning ratio per Sido tercatat 22,55 kali, price to book value PBV sebesar 7,26. Namun, jika dihubungkan dengan hutang pada Sido, maka saham Sido masih dalam kondisi wajar karena PBV berjalan beriringan dengan PER dan juga hutang perusahaan yang stabil dan prospek perusahaan yang baik. Yang selanjutnya adalah analisa teknikal. Analisa teknikal adalah cara untuk menganalisis pergerakan harga aset di pasar menggunakan perangkat statistik seperti grafis, dan maupun rumus-rumus sistematis. Di sini saya menggunakan indikator MA Cross. Dari grafik di atas, MA Cross merupakan titik-titik persimpangan antara dua garis moving average atau lebih di atas chart yang sering dijadikan acuan dalam trading oleh trader forex. Berdasarkan indikator MA Cross dari saham Sido, terlihat MA5 sedang berusaha untuk menunjukkan uptrend. Hal ini dapat dilihat berdasarkan garis merah yang berada hampir di bawah candlestick.
Hal tersebut tentu menunjukkan akan terjadi uptrend dalam beberapa waktu ke depan ataupun harian, dan merupakan signal untuk buy saham SITO tersebut. Yang selanjutnya saya menggunakan indikator MACD. MACD merupakan singkatan dari Moving Average Convergence atau Divergence, atau konvergensi atau divergensi rata-rata bergerak. Indikator ini digunakan untuk menentukan tren suatu saham, antara uptrend maupun downtrend. Saham SITO di atas mengalami tren wait and see, sehingga terlihat dari garis yang berada di bawah histogram tersebut belum berpotongan, sehingga emiten tersebut masih bisa mengalami tren yang menurun maupun tren yang menaik. Jadi di sini tidak ada sinyal buy maupun sinyal sell. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Saham dari SITO muncul atau SITO termasuk salah satu emiten dengan kinerja yang memuaskan dan punya prospek yang cerah. Menurut saya, jika dilihat saat ini, saham SITO cukup stabil dalam jangka panjang, mengingat fundamental yang stabil, brand image yang bagus yang dibangun oleh SITO, dan dividen yang rutin, serta pergerakan harga saham yang tidak terlalu volatil atau tingkat fluktuasi harga dari waktu ke waktu. Dilihat dari analisis teknikal dan fundamental, saham SITO layak untuk dilakukan investasi. Dilihat dari beberapa hasil analisis teknikal yang saya gunakan, MACD maupun EMA Cross, menunjukkan bahwa SITO akan mengalami uptrend dalam waktu yang dekat, sehingga menjadikan saham SITO layak untuk dilakukan investasi dalam waktu jangka panjang. Selain itu, faktor fundamental juga menjadi pendorong bahwa emiten SITO ini layak untuk dilakukan investasi dalam berbagai jangka waktu. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis fundamental maupun analisis vertikal dari PT Industri Jamu dan Farmasi SITO muncul atau SITO. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.